teknis pengelolaan barangnya ya Pak. Hmm. Dalam prosesnya, bagaimana PB Swalayan itu mencatat keluar masuk barang gitu. Misalnya dalam menentukan waktu restock barang atau harga harga jual, lalu bagaimana juga cara PB untuk mempromosikan barang tersebut gitu Pak. Oke. Kalau untuk sistem sistem yang pencatatan barang ya, sistem pencatatan barang, kebetulan di PB ini sistemnya seluruh cabang itu sudah jadi satu, terpusat itu berada di Pocawati, mungkin ya dekat rumahnya Mas Yoga juga. Ya, semuanya terpusat di situ. Jadi barang keluar dan barang masuk itu setiap hari kita kontrol. Ya, pertama kita kontrol barang apa saja yang masuk yang hari ini, barang apa saja yang keluar pada hari ini. Kemudian untuk transaksi transaksi juga kita selalu ngecek di pusat, ya, di toko, di gudang pusat, di kantor pusat itu. Kemudian selain itu tadi kita punya manajer operasional. Jadi manajer operasional kita itu setiap hari keliling. Dia keliling ke semua cabang, dia ngecek stok, dia ngecek display. Nah, ketika ada benar-benar stok yang harus ditambah dan itu urgent, ya itu akan langsung beritahu di bagian kantor pusat untuk langsung order gitu. Tentunya kalau misalkan kita jabarin lagi, kalau kita sistem pengorderan barang ya, itu ada yang namanya PO, ya, purchasing order. Jadi PO itu kita kumpulkan semua orderan-orderan dari masing-masing toko, kita jadikan satu di gudang, nah, langsung selanjutnya kita order ke supplier-supplier tertentu. Seperti itu. Jadi memang semua sudah terpusat. Jadi kalau untuk pemasaran barang ya karena kita sistem tokonya itu toko swalayan, ya, kalaupun ada promo ya mungkin kita akan share-share promo setiap hari. So, kita share promo lewat flyer-flyer, lewat media sosial yang kita punya. Kemudian kalau untuk yang detail banget, untuk ya kita bikin apa gitu belum belum. Kayak mungkin kalau toko-toko online mah mudah ya. Cuma kalau untuk toko swalayan ya masih berharap orang datang ke toko bisa melihat semua barang-barang yang ada di tempat kita. Seperti itu mungkin kalau untuk masalah barang. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, Oke, lanjut ya Pak. Masih ada boleh boleh. beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh kamu nanya. Dia belum capek ya Pak. Santai santai. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait datanya Pak, data-data barang tersebut itu biasanya tuh disimpan secara apa Pak? Ada data secara manual gitu atau dicatat atau di pembukuan gitu atau sekarang semuanya udah didigitalisasi gitu Pak? Misalnya pakai spreadsheet atau udah ada aplikasi tertentu di pendataan barang tersebut Pak? Ya, kalau barang kita udah ada sistem ya, sistem pos sih yang jelas. Sistem pos itu semua udah digital, jadi semua barang masuk itu kita input ke dalam komputer. Ketika sudah ke input, dia akan nyambung ke dalam server. Nah, di server nanti ya ketika ada keluar masuknya akan terdetek di situ sih. Jadi semua udah sistem digitalisasi. Seperti itu. Kalau gitu berarti Mm. PB ini udah punya sistemnya sendiri ya Pak ya? Sudah, sistem kita sudah ada dari tahun ini dari awal berdiri, dari awal menjadi toko swalayan sekitar 2004 2005 lah. Oh, Sampai sekarang kita masih dengan sistem yang sama tapi selalu mengikuti tren-tren yang terbaru. Jadi eh, dari zaman mungkin DOS ya waktu itu ya, kayak sempat hmm, zaman DOS kemudian udah sampai POS, jadi sampai POS seperti sekarang ya semua kita ngikutin sih. oke Pak. Kalau nggak pakai sistem kayaknya berat deh. Iya sih Pak, kemungkinan berat banget ya. Iya, pasti berat. Udah banyak cabang juga sih Pak, pasti susah kalau nggak terpusat gitu kan. Betul. Ya. Eh, Kira-kira itu alurnya gimana ya Pak ya kalau soal sistem yang dipakai gitu Pak dari PB? Mulai dari barangnya dibeli sampai dijual gitu Pak. Oke, ya ini saya detailin lagi ya. Tadi kan sedikit ingin saya jelasin. Kalau untuk barang, tadi pertama itu ada tahap namanya PO ya tadi purchasing order. Jadi
kebutuhan barang di setiap toko itu dikumpulkan jadi satu di gudang pusat. Di gudang pusat itu jadi ada beberapa tahap juga. Jadi ada yang dia khusus order dari bagian PO, dari purchasing order, dia order ke supplier. Ketika supplier udah masuk ke dalam toko, di situ nanti akan kita input lagi barang apa saja yang masuk ke dalam situ. Ada toko, jadi di mana di masing-masing toko nanti ada bagian yang inputnya. Jadi bagian masuk ke dalam toko itu kita bagi dua ya. Jadi kalau di PB itu ada dua sistem. Ada sistem untuk fashion sendiri dan sistem untuk supermarket sendiri. Karena emang kondisinya berbeda. Kalau supermarket kan itu harian ya. Setiap hari selalu berputar stoknya. Jadi stoknya cepat habis. Sedangkan fashion itu kan mungkin tempo. Itu mungkin bisa berapa bulan sekali itu barang baru masuk. Jadi untuk yang supermarket, tadi setelah kita PO, barang sampai di toko, kemudian itu di-input, dicek satu-satu, kita input, masukin ke dalam orderan toko, masukin ke komputer toko, komputer dari toko nanti akan nyambung ke sistem server yang ada di dalam kantor pusat. Nah, sudah dari situ, dari kantor pusat nanti akan dicek lagi, sesuai nggak nih dengan apa yang di-order gitu. Ketika sudah sesuai, dia klik enter misalkan, nah itu datanya akan langsung masuk ke kasirnya masing-masing. Ya, langsung balik lagi ke server toko akan langsung nyambung ke kasirnya masing-masing. Nah, dari situ baru dari kasir kalau ada barang keluar nanti stok di server toko dan server pusat itu akan berkurang. Seperti itu. Dan kalau itu yang supermarket. Kalau supermarket kan itu masing-masing cabang berbeda. Nah, kalau di fashion itu barang langsung ke gudang. Jadi kita order sendiri, order dari luar, barang langsung datang ke gudang, kita cek, kemudian kita input sendiri, kita bagi sendiri, langsung nanti dari komputer setelah di-input, masuk dalam sistem, kita ketik enter, dia langsung masuk ke masing-masing cabang. Seperti itu. Jadi dia nggak harus ke gudang, nggak harus ke toko dulu, balik lagi ke gudang. Jadi kalau fashion dari gudang langsung ke toko. Seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti lah ya, siapa ya. Paham sih Pak, paham. Oke, berarti kalau secara generalnya ya Pak ya, secara umumnya Ya, itu untuk laporan keuangan, lalu pendataan barang, sampai keuntungannya gitu udah dihitung di dalam satu sistem ya Pak ya? sudah tersistem. Semua sudah bisa ngeliat. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak dari saya, mungkin Hmm. untuk sistem ini terbagi jadi berapa level sih Pak untuk yang menggunakannya gitu? Kan ataukah emang semuanya tuh dalam satu sistem yang sama atau mungkin untuk ownernya sistemnya terpisah dan untuk supermarketnya terpisah gitu Pak? Iya, oh ya itu beda-beda juga. Jadi untuk yang bisa dibuka oleh setiap, jadi di gudang pusat ini ada beberapa komputer dan beberapa komputer itu aplikasinya beda-beda. Tapi pada intinya itu masih satu. Ya, servernya sama gitu loh. Cuman mungkin aksesnya bagi mereka itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi untuk yang owner ya nanti kita yang hanya bisa buka ya bagian owner atau orang-orang tertentu dan beberapa karyawan yang memang bagian tugas menginput barang ya mereka cuma bisa buka aplikasi tersebut aja, nggak bisa buka yang lain. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Mungkin Oke. teman-teman boleh lanjut pertanyaannya. Oke Pak, mungkin saya lanjut ya Pak ya pertanyaannya Boleh. terkait tadi yang terkait sistem pelaporan keuangan ya. Nah itu kan habis apa ya kayak keuntungannya gitulah Pak ya, sama pendataan produk, keuntungan, kerugiannya mungkin juga sama gitu. Itu bagaimana cara sistem ini ya pembuatan laporan keuangannya? Kalau pembuatan laporan keuangan ya, karena itu sudah sistematika dari masuk ke dalam sistem operasional kita, jadi ya semua itu langsung kedetek karena ketika kita input barang itu kan sudah dipisahkan tuh.
oh ini modalnya misalkan saya jual minum mineral nih ya, ini kita jual modalnya misalkan 1.500, kita jual 3.000. Nah itu kan sudah ada selisih gitu. Langsung terdetek dong, oh ini keuntungannya segini. Nah jadi ketika ada transaksi yang terjadi di kasir, itu akan otomatis kelihatan di dalam sistem keuangan. Kita tarik data aja. Misalkan kita tarik data hari Senin. Hari Senin ini ada berapa transaksi, ada mungkin ada 10 transaksi, oh, modalnya segini, kemudian kita jualnya segini, keuntungannya segini. Kalau ada diskon segini, ntar keuntungan segini. Itu langsung detail sih, langsung ada. Nah kita tinggal merekap lagi nih, kita masukin mungkin pakai Excel kita, bikin aja pakai kayak standar banget sih mesti pakai Excel. Tapi kita dimulai di tahun ini udah pakai sistem keuangan, pakai sistem keuangan sendiri. Jadi kita pindahin ke sistem keuangan lagi. Gitu. Jadi fungsinya tadi itu sudah tersistem, by system semua, keuntungan, kemudian berapa jumlah transaksi dan lain sebagainya. Kemudian kita tarik data, misalkan kita mau tarik data bulan November nih, bulan November kita tarik data, itu langsung kita pindahkan ke sistem lagi, sistem keuangannya. Sistem keuangannya ini berbeda, ya, karena ini tujuannya berbeda kan, ini masalah kebijakan dan sebagainya. Seperti itu sih kalau sistem keuangannya. Oke, Pak. Lalu terkait sistem yang udah digunain sampai saat ini, Pak, itu apakah ada kendala tertentu atau tidak, Pak? Kalau kendala pasti ada sih, karena kita kan pakai sistem masih pakai LAN ya, belum pakai cloud sih. Jadi kalau itu ya terkendala jika mungkin ada petir ataupun ada apa yang akhirnya bikin koneksi kita terputus. Jadi ketika satu putus ya semuanya akan putus gitu. Berbeda mungkin kalau dengan sistem cloud ya. Kalau cloud kan semua pakai internet gitu loh. Nah kalau internet kan paling tergantung wifi-nya aja atau tergantung kecepatan internetnya. Nah, cuman yang memudahkan itu kalau dengan sistem LAN itu akan minimalisir ada hacker-hacker mungkin ataupun yang sistemnya itu error berlebihan gitu. Jadi semua masih bisa terkondisikan dengan sistem itu. Tapi ya tadi kendalanya paling ketika satu server ini mati ya semuanya akan mati. Seperti itu. Dan mungkin kondisinya juga kendala juga kita nggak bisa buka cabang terlalu jauh. Ya, buka cabang terlalu jauh. Kalau pengen sistem pakai sistem ini ya harus ada jarak tertentu dan dengan kontur tanah tertentu. Karena kan kita pakai menara tuh kayak warnet dengan menara terus dengan nyambung-nyambung konek-konekin apa nembak-nembak itunya aja menaranya gitu. Mungkin kendala sih seperti itu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut sama teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Boleh. Oke. Iya, sebelumnya izin bertanya, Pak. Oke. Dari sistem itu terdapat data-datanya. Bagaimana sih cara sistem itu membantu untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan strategis yang ada di PB Swalayan itu? Oh, kalau untuk itu ya benar sangat-sangat membantu sih, karena semua kalau sekarang by data ya, apalagi dengan kita nggak bisa ngecek dengan sepenglihatan kita dengan mata telanjang itu nggak bisa gitu. Tetap data itu sistem kita ini sangat-sangat membantu untuk kebijakan data-data kita, kebijakan perusahaan ya, mulai dari sistem keuangan, stok dan lain sebagainya itu sangat-sangat membantu. Ini dari jurusan apa ya? Sistem informasi ya?
Oh bukan Pak, kalau kami teknik informatika Pak. Cuman Oh, teknik mata kuliah yang informatika. diampu sekarang sistem informasi sih Pak. Teknik udah dia khusus teknik ya. Iya, ITERA sebenarnya ya. kalau iya di Tera. Kalau dibilang sih ini kami tuh seharusnya tuh lagi menganalisis terkait dengan sistem informasi yang Hmm. dipakai di suatu company gitu sih Pak, Oke. jujurnya. Eh, Kalau dibilangin sistem informasinya tuh bagaimana, kita harus dianalisis ke dalam sebuah laporan dan nanti kita membuat sebuah prototype yang uh, di mana prototype itu tuh bisa nge-resolve atau menyelesaikan masalah yang ada di sistem informasi saat ini dari perusahaan itu sih Pak. Hmm. Kurang lebih kayak Mantap, gitu. mantap. Jadi Oke. sebenarnya ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Ini mungkin Aman, pertanyaan aman. terakhir Pak dari kelompok kami. Eh, Terkait dengan tadi kan udah disebutin ya Pak ya kendalanya itu kan karena sekarang ini servernya masih dalam menggunakan jaringan yang LAN ya Pak ya, Local Area Betul, Network. betul. Eh, Kalau untuk secara keseluruhannya apakah masih ada masalah utama yang masih dihadapi ketika menggunakan sistem operasionalnya gitu Pak? Mungkin dari tampilannya atau mungkin dari fungsionalitasnya. Apakah masih ada seperti itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Oh, oke. Oke, jadi kalau untuk benar-benar kendala kita itu kalau dengan jaringan sistem LAN seperti ini itu belum belum sangat-sangat fleksibel ya. Belum sangat fleksibel dalam arti fiturnya pasti terbatas. Khususnya fitur transaksi untuk konsumen ya. Karena kita ngelihat mungkin di beberapa toko supermarket kayak seperti kemarin tuh saya sempat sedikit cerita ya kemarin sempat jalan-jalan ke China ya ke China itu mereka udah benar-benar apa ya, transaksi itu sangat-sangat dimudahkan gitu. Jadi mereka bisa transaksi sendiri, kemudian bisa pakai fitur ini, fitur itu, mungkin ada diskon mereka bisa ini sendiri, udah connect ke bank, kemudian connect dengan sistem-sistem yang lain. Mungkin kalau kalau nggak salah sih di Chandra sih udah ada ya, supermarket di Chandra itu di Chandra Antasari kalau nggak salah itu udah pakai kayak gitu. Ya, itu kan akan lebih memudahkan gitu mereka. Tapi kayaknya sih belum maksimal juga gitu. Jadi model-modelnya kayak kalau kayak kalian ke McD nih, misalkan McD kan ada tuh yang self service kan, pesan sendiri, kemudian bayar sendiri, itu kan udah servernya udah nyambung tuh, ya udah nyambung ke mana ke server pakai ke banknya masing-masing gitu. Nah untuk di kita itu mungkin akan jadi kendala karena sistem kita masih pakai sistem LAN untuk di upgrade lagi untuk yang seperti itu mungkin agak terbatas teman dan nggak tahu juga karena saya nggak ngerti juga ini gimana cuman yang sepenglihatan kita itu agak agak jadi kendala kalau kita ingin upgrade dengan fitur-fitur yang memudahkan konsumen dalam transaksi itu aja paling. Baik Pak. Jadi kalau secara kita ringkas lagi tadi untuk permasalahannya itu masih menggunakan jaringan LAN dan juga untuk modul pembayarannya ya Pak yang masih terbatas. Nah kan belum terintegrasi ke perbankan masing-masing gitu kan Pak. Iya betul betul. Baik. Mungkin kalau dari kelompok kami cukup Pak untuk pertanyaannya. Mohon maaf ya Pak ya kita Oke. mengambil waktu Bapak mungkin hari ini gitu kan. Jadi terima kasih sebelumnya Pak sudah Ya. mau kami wawancarai mungkin ya Pak. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ini kurang proper banget ya Pak kami karena emang keterbatasan juga mungkin ada yang masih barusan selesai kuliah juga soalnya. Oh gitu. Aman aman aman. Santai aja. Oke, mungkin izin ya Pak, kami izin minta dokumentasi untuk Boleh di boleh boleh. acara kita hari ini. Oke, Boleh, boleh boleh. untuk dokumenter, tolong. Oke. Eh, saya hitung ya 1, 2, 3. Sekali lagi bisa ada yang dokumentasiin juga biar bareng.
yang lain. 1, 2, 3. Oh, sip. Udah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya dan terima Hmm. kasih untuk Pak Sabik Ya, sudah masih. mengikuti wawancara kami, Pak. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih banyak, Pak, karena Ya, mungkin kami sama-sama. sedikit keterbatasan juga soalnya Enggak kalau mau apa-apa. mencari manajer kayak gitu, Pak. Mungkin Betul, terima betul, kasih betul. ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin saya tutup ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, waalaikumsalam.